Perkenalkan, nama saya Reto Septiananda, dengan NIM 1807964. Saya dari Prodi PGSD Pegas beserta teman-teman saya yang satu kelompok dengan saya. Nah, di sini kami akan menayangkan beberapa cara teknik bermain bola tangan atau mungkin bisa disebut handball. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Bidudin, NIM 1800945. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lebar lapangan handball dan gawang handball. Nah, untuk lapangannya sendiri, lapangan handball memiliki bentuk persegi panjang dengan panjang 40 meter dan lebar 20 meter. Serta di dalamnya terdapat area gawang, dan area gawang memiliki garis 6 meter. Selanjutnya ada area lemparan. Area lemparan memiliki lebar 9 meter. Nah, untuk area penalti memiliki garis 7 meter. Nah, area penalti ini 1 meter setelah area gawang, yaitu 6 meter tadi. Kemudian untuk gawangnya sendiri, gawang handball memiliki tinggi 2 meter dan memiliki lebar 3 meter. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Yuwana, NIM 1806755. Saya dari kelompok B permainan akan menjelaskan waktu permainan dalam bola tangan. Waktu permainan untuk semua tim adalah 2 babak dengan istirahat 10 menit. Nah, dalam handball ini waktu permainan dibedakan menurut usia. Berikut saya jelaskan kategori waktu menurut usia. Yang pertama, umur 16 tahun lebih, yaitu 2 kali 30 menit. Itu termasuk dewasa. Umur 2 sampai 16 tahun itu 2 kali 25 menit. Kemudian umur anak-anak yaitu umur 8 sampai 12 tahun, yaitu 2 kali 20 menit. Penambahan waktu atau overtime dimainkan jika permainan sama atau seri. Waktu overtime terdiri dari 2 kali selama 5 menit dengan istirahat itu 1 menit antara babak tambahan. Jika permainan masih sama, permainan masih berakhir seri, keputusan diambil dengan menggunakan lemparan 7 meter atau disebut penalti. Untuk menentukan pemenang, tiap tim mencalonkan 5 pemain. Nah, itu dia peraturan waktu dalam permainan bola tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirafan Wijaya, NIM 1807530. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran bola yang dipermainkan di bola tangan dan juga pencatat waktu dan skor yang ada di dalam permainan bola tangan. Yang pertama, bola terbuat dari bahan kulit dan sintetis. Ini harus berupa bola, permukaannya tidak boleh berkilau atau licin. Ukuran bola yaitu keliling dan berat. Dapat digolongkan menjadi beberapa kategori yang berbeda dalam tim, mengikuti 58 sampai 60 cm dan 425 sampai 475 gram ukuran IHF 3 untuk pria dewasa dan remaja putra di atas umur 16 tahun. Yang kedua, 54 sampai 56 cm dan 325 sampai 375 gram ukuran IHF 2 untuk wanita dewasa dan remaja putri di atas umur 14 tahun dan remaja putra umur 12 sampai 16 tahun. Yang ketiga, 50 sampai 52 cm
dan 290 sampai 330 gram. Ukuran IHF 1 untuk anak putri umur 8 sampai 14 tahun dan anak putra umur 8 sampai 12 tahun. Selanjutnya pencatat waktu dan skor. Pencatat waktu dan skor memiliki tanggung jawab yang utama untuk waktu pertandingan, waktu istirahat, waktu pengskoran, dan penundaan permainan. Pencatat skor memiliki tanggung jawab utamanya untuk daftar nama tim, lembar skor, mencatat pemain yang tidak berhak untuk berpartisipasi, tugas lain seperti memeriksa para pemain dan ofisial tim di area pergantian dan keluar masuknya pemain pengganti. Jika tidak ada papan skor, maka pencatat waktu harus menjaga untuk memberitahu tim yang bermain tentang waktu yang sudah dimainkan, sisa waktu dan waktu istirahat. Namun, jika ada papan skor, maka pencatat waktu harus memberikan tanda akhir di pertengahan waktu dan di akhir pertandingan. Saya Dewas Nur Fahmi dari kelompok B akan menjelaskan tentang tim, pemain pengganti, dan peralatan dalam permainan bola tangan. Dalam permainan bola tangan, setiap tim terdiri dari 14 orang atau lebih. Setiap tim bisa memaksimalkan jumlah 4 ofisial dan salah satunya ditunjuk menjadi penanggung jawab tim ofisial yang bisa memilih pencatat skor, pencatat waktu, dan bisa juga memilih wasit. Ofisial tidak diizinkan masuk ke dalam area permainan, dan jika ingin memasuki area permainan harus menggunakan kartu tanda pengenal atau kartu nama. Setelah itu, pergantian pemain. Pergantian pemain dalam permainan bola tangan bisa dilakukan setiap saat atau berkali-kali tanpa harus memberitahukan pencatat waktu, pencatat skor, atau wasit. Dengan syarat pemain yang akan diganti harus sudah meninggalkan lapangan permainan atau melewati garis out, baru pemain yang akan menggantikannya bisa masuk. Jika itu tidak dilakukan, maka pemain tersebut akan menggunakan diskor selama 2 menit. Jika pemain yang diskor tetap masuk, maka akan ditambah skornya 2 menit. Begitu seterusnya. Selanjutnya, perlengkapan dalam tim. Perlengkapan dalam permainan bola tim, setiap tim harus menggunakan seragam yang sama atau kaos tim yang terdapat angka di belakang di angka nomor punggung berukuran sekitar 20 cm dan di bagian depan terdapat nomor dengan ukuran minimal 10 cm. Pemain dalam permainan bola tangan harus menggunakan sepatu olahraga dan tidak diizinkan menggunakan aksesoris seperti kalung, cincin, anting, atau aksesoris lainnya yang bisa membahayakan pemain lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lemparan awal pada olahraga handball atau yang biasa dikenal dengan olahraga bola tangan. Lemparan awal dilakukan oleh tim yang memenangkan koin toss pada permainan dan dilakukan di awal babak. Kemudian selain itu, lemparan awal juga dilakukan pada babak kedua oleh tim yang tidak melakukan lemparan awal pada babak pertama. Lemparan awal juga dilakukan ketika terjadi sebuah gol, di mana lemparan awal harus dilakukan di tengah oleh tim yang kemasukan gol. Lemparan awal dilakukan oleh satu orang dengan kaki menginjak garis, jika diibaratkan garis tengah lapangan, dan satu kakinya lagi berada di belakang. Kemudian jarak dari lawan tersebut harus berada 3 meter dari si pelempar. Kemudian untuk rekannya sendiri berada di pertahanannya sendiri atau di area sendiri. Lemparan awal ini ditandai oleh peluit wasit. Jika peluit berbunyi, maka pelempar harus melemparkan bola dalam kurun waktu 3 detik pada rekannya. Sini sekarang saya akan menjelaskan tentang cara memainkan bola dalam permainan handball dan juga bermain pasif di dalam olahraga handball. Dalam memainkan bola handball, seorang pemain diperbolehkan untuk melempar, lalu menangkap, dan juga menggelindingkan bola dengan tangan, lengan, ataupun dengan badan, lutut, dan juga paha ya. Nah, di dalam bola handball juga
seorang pemain diperbolehkan untuk melakukan dribble, tapi jika pemain tidak akan melakukan dribble, nah pemain hanya diberi waktu 3 detik saja. Nah seperti ini. Jika akan melakukan dribble, langsung saja seperti dalam bola basket. Seperti itu. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam bola handball yaitu menyentuh bola dengan kaki, lalu jika memegang ataupun sedang mendribble bola, badan ataupun kaki berada di luar lapangan, yaitu sedang dinyatakan bola out dari lapangan. Main bola handball yang terakhir ini adalah bermain pasif. Apa itu bermain pasif? Yaitu gerakan menunda-nunda dalam melakukan serangan kepada tim lawan, tidak melakukan gerakan apapun, lalu mencari pelanggaran dari tim lawan agar kita mendapatkan lemparan bebas untuk lebih menguntungkan dalam melakukan serangan dan mencetak gol. Itu ini saya sekarang akan menjelaskan tentang wasit dalam permainan bola tangan atau handball. Wasit dalam permainan bola tangan ada 2 orang. Nah, 2 orang ini mempunyai hak yang sama dalam menentukan pertandingan, menentukan foul ataupun pelanggaran, dan memulai pertandingan. Wasit biasanya, bukan biasanya sih, wasit itu harus memakai pakaian serba hitam ya. Nah, di sini saya belum memakainya karena saya di sini tidak membawa bajunya. Oke, tidak apa-apa. Nah, wasit juga dibantu oleh pencatat skor dan juga pencatat waktu, di mana wasit berkoordinasi dengan mereka yang berada di pinggir lapangan. Oke, seperti itu penjelasan dari saya tentang wasit. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana syaratnya agar bisa menjadi gol dalam handball dan hal yang diizinkan dan hal yang tidak diizinkan dalam handball. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana agar bola masuk dengan sah, gol yang sah. Pertama, yang tidak sah, sebelumnya mohon maaf karena saya tidak punya gawangnya, jadi saya memakai alat yang sederhana. Pertama, bila bola setengah segini, berarti ini dinyatakan tidak sah di dalam handball. Walaupun cuma segini juga dinyatakan tidak sah, namun si bola itu harus melewati si garis agar bisa menjadi sah. Selanjutnya saya akan mempraktekkan apa saja hal-hal yang dilarang dan apa saja hal-hal yang diperbolehkan dalam handball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid, NIM saya 1802287, PGSD Penjas A. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bola kiper dan lempar bebas. Lemparan kiper dan lemparan bebas. Yang dimana lemparan kiper itu lemparan yang akan mencetak gol, lalu si gawang akan sudah mengenai garis. Dan jika bola sudah menggelinding ke sini lalu kita ambil, maka itu menjadi bola kiper untuk dilempar oleh kiper. Yang kedua, lempar bebas. Yang dimana lempar bebas itu kita akan masuki gawang untuk menyerang, tapi kita dikenai oleh pelanggaran, maka itu akan menjadikan lempar bebas. Saya dihalang dan untuk dilemparkan. Video prakteknya bisa langsung lihat aja. Saya di sini akan membacakan peraturan tentang wilayah gawang. Yang pertama, wilayah gawang hanya boleh diisi oleh seorang kiper atau
penjaga gawang. Yang kedua, bola dianggap outplay ketika bola sudah dipegang oleh tangan kiper. Yang ketiga, bola dianggap masuk jika sudah melewati garis gawang. Tentang peraturan penjaga gawang. Yang pertama, penjaga gawang boleh menggunakan seluruh bagian badan untuk melakukan pertahanan. Yang kedua, penjaga gawang boleh memindahkan bola di area gawang. Yang ketiga, penjaga gawang boleh keluar area gawang tanpa bola. Yang tidak boleh dilakukan oleh penjaga gawang, yang pertama kanan, keluar area gawang dengan bola. Yang ketiga, tidak boleh menyentuh atau menggerakkan bola di luar area gawang. Selanjutnya, saya Muhammad Purwandi, NIM 1803925 akan menjelaskan tentang olahraga handball atau bola tangan mengenai lemparan 7 meter. Nah, lemparan 7 meter itu sendiri terjadi pada saat yang pertama, kesempatan untuk mencetak angka dihancurkan oleh tim atau pemain lawan secara ilegal. Yang kedua, ada peluit yang tidak sah saat kesempatan emas untuk mencetak angka. Yang ketiga, kesempatan emas untuk mencetak angka dihancurkan karena partisipasi orang yang tidak ada hubungannya dengan permainan. Contohnya, penonton memasuki lapangan atau menghentikan permainan dengan meniupkan peluit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lemparan 7 meter serta bagaimana lemparan 7 meter itu dilakukan atau dilaksanakan. Yang pertama, lemparan 7 meter itu sendiri dianggap sebagai lemparan untuk mencetak angka dalam waktu 3 detik setelah wasit meniupkan peluit. Pemain yang melakukan lemparan 7 meter harus mengambil posisi di belakang garis 7 meter. Tidak lebih jauh dari 1 meter dari garis lemparan 7 meter. Setelah peluit dari wasit, pelempar tidak diperbolehkan untuk menyentuh atau melewati garis 7 meter sampai bola lepas dari tangannya. Sebagai contoh, yang keempat, teman satu tim, si pelempar harus memposisikan diri mereka di luar garis lemparan bebas dan tetap berada di sana sampai bola telah lepas dari tangan si pelempar. Dan apabila mereka tidak melakukannya, maka tim lawan akan mendapatkan lemparan bebas. Yang kelima, saat pelaksanaan lemparan 7 meter, pemain tim lawan harus berada di luar garis lemparan bebas, setidaknya 3 meter dari luar garis lemparan 7 meter. Apabila mereka tidak melakukannya, kalau lemparan 7 meter tersebut tidak menghasilkan gol, maka lemparan tersebut akan diulang kembali, tetapi tidak ada hukuman atau sanksi pribadi. Selanjutnya saya akan mencontohkan proses pelaksanaan lemparan 7 meter. Perkenalkan, nama saya Kolba Mutmain Bil Iman, NIM 1806904. Di sini saya akan menjelaskan instruksi umum untuk pelaksanaan lemparan dan hukuman di olahraga handball. Instruksi umum untuk pelaksanaan lemparan sepenuhnya dipegang oleh wasit setelah wasit meniupkan peluitnya. Sebelum pelaksanaan, pelempar harus menentukan posisi yang benar untuk melempar. Apabila pelempar tidak pada posisinya, akan diulang lemparannya. Dan hukuman atau peringatan akan diberikan apabila kecurangan dilakukan berkali-kali. Kelakuan yang tidak sportif dari seorang pemain atau ofisial tim juga akan diberikan hukuman.